Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 11 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Tawarikh 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, belakangan ini ada banyak satu kerinduan besar karena beberapa waktu yang lalu ada COVID sehingga mengubah cara ibadah di dalam gereja yang dulunya onsite menjadi online, dan banyak yang akhirnya kebablasan. Terlebih generasi sekarang, mereka akhirnya ada satu dampak yang malas ke gereja karena ada banyak pilihan lewat online dan sebagainya. Nah, ada sesuatu hal di sini yang luar biasa sekali. Mereka merindukan apa yang namanya restorasi Pondok Daud, yang di dalamnya kita semua rindu untuk cara ibadah yang bagaimana kita terus rajin bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mengalami terobosan di dalam pujian dan penyembahan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam restorasi Pondok Daud tidak cukup sampai di sini saja. Tuhan ingin kita untuk melangkah lebih jauh. Dan satu kisah ini cukup memberikan pelajaran buat kita. Satu hati Tuhan tidak cukup kepada dalam penyembahan saja. Tuhan ingin kita bergerak lebih lagi, yaitu kita merebut satu tempat demi tempat. Nah, Daud mengerti hal ini. Tuhan sangat rindu kepada apa yang namanya daerah Yerusalem di sana. Dan ada banyak di situ hakim-hakim yang terdahulu setelah keluar dari Mesir tidak sanggup merebut tempat yang namanya Yerusalem. Dan Daud mengerti kerinduan hati Tuhan itu, sehingga dia melangkah ke sana. Setelah dia selesai untuk terus bergerak membawa orang-orangnya yang telah mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, dan dia harus menghadapi Yerusalem. Di situ ada penduduk yang namanya penduduk setempat yang namanya orang Yebus. Orang Yebus ini orang-orang yang sudah membangun kota itu dengan satu kubu-kubu pertahanannya, dengan satu benteng-bentengnya. Dan tidak mudah untuk tempat itu direbut oleh siapapun juga, karena sebuah kubu-kubu pertahanannya. Bahkan orang Yebus berkata, tidak akan mudah Daud bisa masuk ke sana. Orang-orang buta, orang-orang timpang, Daud pun tidak akan bisa mengalahkannya, kata orang Yebus ini. Itu satu penghinaan besar. Dan di ayat yang lain juga, di cerita yang sama di dalam 2 Samuel 5 ayat 8 berkata, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kita mengalami apa yang namanya kejenuhan pelayanan. Mungkin itu pernah, ataupun mengalami sesuatu hal apa yang namanya jalan buntu, saat-saat yang tidak mudah. Nah, Daud mengerti juga apa yang dihadapi untuk merebut Yerusalem ini bukan satu perkara yang mudah. Apalagi dia dihina oleh orang-orang Yebus, tidak perlu tentara yang kuat, orang-orang timpang, orang-orang buta tidak sanggup, enggak akan kalahkan. Tetapi Daud berkata dia mengerti karena bagaimana dia sudah mengalami banyak pembentukan, dan dia berkata kepada pasukannya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orangnya, dia berkata ada satu jalan keluar. Siapa yang mau mengalahkan ini? Ada titik entry point. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan,
Walaupun kota itu dibangun serapat apapun, ada titik entry point, yaitu tempat pembuangan saluran air. Dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli beberapa waktu, saluran air ini bukan hanya saluran air pembuangan, dan bukan satu lorong yang besar, tapi gorong-gorong kecil yang hanya cukup satu badan orang saja. Dan ternyata saluran air ini bukan saluran hanya air, tetapi juga saluran pembuangan kotoran juga lewat situ. Tetapi Daud mengerti, itu adalah satu-satunya cara untuk melewatinya, memasuki kota itu, dan mengalahkan kota itu. Kita melihat akan hal itu. Dan ada satu orang yang namanya Yoab anak Seruya ini. Ketika Daud berkata seperti itu, dia mengambil sikap merespon ini, dan dialah yang masuk pertama kali. Hal yang sama yang sering dihadapi, saudaraku, para pemimpin tentu punya satu visi yang besar. Para pemimpin kita, Pak Oscar, Pak Kris, Pak Umar, Pak Asus, punya kerinduan yang besar. Dan saya yakin semuanya tidak akan bisa dikerjakan dengan sendiri. Karena dia juga manusia dan punya keterbatasan. Tetapi adakah orang-orang yang punya sikap hati seperti Yoab ini? Ada banyak hal-hal pelayanan yang itu sangat mungkin orang tidak suka, mungkin hal yang tidak mengenakan, tetapi tampil orang-orang yang mengambil beban dan tanggung jawab. Aku yang akan masuk ke situ. Ini sebuah kegerakan besar yang harus kita kerjakan. Tentu saja GKKD Semarang dan sekitarnya semua kepada satrit-satritnya punya target, punya kerinduan, punya impian. Tetapi sekali lagi, adakah orang yang seperti Yoab yang mau masuk ke dalam satu saluran itu? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang namanya saluran pembuangan itu bukan perkara yang bersih. Yang namanya saluran pembuangan bukan ada seperti panggung yang ada karpet merahnya. Yang namanya saluran pembuangan bukan harum baunya, tetapi mungkin si Yoab ini baru masuk ke dalam, hanya pas tubuhnya. Kalau hanya air yang lewat, itu luar biasa. Tetapi bisa juga kotoran yang kebuang, itu bisa masuk di hadapannya, dan dia harus menghadapinya. Satu hal yang harus kita sadari bersama, hal-hal ini yang luar biasa. Seringkali di dalam hal-hal umum kita ketemukan, ketika ada banyak sesuatu, tantangan atau hal yang besar, orang pasti akan merespon. Satu kali ada sebuah cerita, ketika ada banyak orang ditanya untuk terima sebuah perubahan, sebuah kegerakan, ditanya, "Who want change?" Orang akan banyak untuk maju dan datang, saya mau berubah, saya mau berubah, who want change. Tetapi ada satu pertanyaan kedua, who want to change? Siapa yang mau mengubah? Mulai satu barisan, satu persatu, mulai mundur. Kalau hanya mau berubah, orang banyak. Tetapi apakah kita mau mengubah? Maka kita akan berpikir untuk melangkah selanjutnya atau tidak. Dan langkah ketiga, sebuah pertanyaan. Apakah ada who want to lead the change? Siapa di antara kita yang mau memimpin sebuah perubahan? Inilah satu pertanyaan yang ada pada hati kita semua. Saudaraku, kita ingat masa-masa awal. Kita semua pernah mengalami orang-orang awal yang ada pindah demi pindah, mulai dari Kendeng. Kita menikmati tempat ibadah di Aula Tugu Soeharto. Seringkali kami sering berkata, sampai kapan kita pindah dan tidak mengangkat tikar setiap Sabtu dan Minggu. Setiap ibadah Minggu jam 3 kita udah angkat-angkat tikar. Kita bersyukur datang Pak Oscar dan memulai membawa, memimpin betul change perubahan itu. Pindah ke Bubaan, mulai dengan berat,
mengontrak ruko, dan akhirnya sanggup membeli ruko. Dan beliau bercerita walaupun itu dengan kredit dan sebagainya. Ada banyak orang di angkatan saya waktu itu yang ngomongin, wah ini menanti bagaimana dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Pak Oscar memimpin di dalam perubahan itu. Dia tetap leading di sana untuk mendapatkan visi itu. Mengubah tempat-tempat ibadah yang dulunya berpindah-pindah menjadi sebuah gedung demi gedung. Itulah sebuah perubahan. Beliau mengambil beban, mengambil tanggung jawab itu. Pertanyaannya, sampai hari ini beliau tetap memimpin, membawa tempat demi tempat untuk dijadikan sebuah gereja. Apakah ada di antara kita? Mungkin tidak sebesar beliau mengerjakan ini, tetapi kita memulai ambil beban dan tanggung jawab ini. Semua akan menjadi ringan. Walaupun kecil, kalau kita mau ambil beban, maka akan ada sesuatu yang akan mengerjakan lebih besar. Pak Kris, dari sajak saya ketemu, saya tidak pernah mengerti. Pada waktu awal, beliau kos numpang di tempat temannya, tidak mau tinggal bersama kakaknya di Gedung Batu. Dan dia memulai memuridkan hanya saya dengan Mas Bin. Saya melihat sampai hari ini, dia tetap memuridkan yang luar biasa. Dia leading di situ, membawa satu perubahan pemuridan berpuluh-puluh tahun. Dia kuat untuk membawa, memimpin sebuah perubahan. Mengambil tanggung jawab dan mengambil beban itu. Bahkan sampai hari ini saya baru sadar. Seringkali kalau saya diundang, ada pelayanan sebagainya, Romo saya minta doa. Beliau tidak respon. Kalau saya sampaikan, saya akan pelayanan, akan khotbah. Tetapi kalau saya share Romo, baru sedang PA, reaksinya luar biasa. Dia rindu semua orang dimuridkan ternyata. Saya melihat awalnya nggak sadar, kenapa Pak Moren setiap pagi harus share siapa yang doa. Dicatatin semua. Saya baru sadar, beliau rindu memimpin perubahan. Mungkin ke depan yang rindu berdoa bukan hanya para leader-leader, bukan hanya pengurus, tetapi semua orang menyembah kepada Tuhan. Worship for everyone. Dia leading di situ. Pertanyaannya, apakah hanya beliau-beliau? Pak Sus juga mengambil juga tanggung jawab di dalam misi dan sebagainya. Mari kita ambil bersama-sama beban dan tanggung jawab ini. Kitalah yang akan menggantikan dan mengubah, bahkan jika perlu seperti Yohanes. Pak, saya yang akan melanjutkan memimpin perubahan ini. Satu kerinduan besar. Tentunya di dalam pundak pemimpin ada satu target, ada satu visi yang setiap hari mereka rindukan, beliau-beliau rindukan. Seringkali di beberapa tempat ketika ada kesempatan untuk berbicara dan sebagainya, saya sering sampaikan, sebuah perubahan, sebuah kegerakan tidak cukup hanya mengandalkan grup WA saja. Kita perlu bertindak lebih lagi, bukan hanya mengandalkan grup WA. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, satu kerinduan ini seringkali kita lupa. Kita sering hanya nyaman di situ. Suatu kali di dalam perjalanan Tuhan Yesus di Lembah Dolorosa, dia berjalan di dalam Lukas pasal 27 sampai 28 berkata, sejumlah besar orang mengikut dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebuah kegerakan ini, Tuhan berkata, tangisilah dirimu sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita,
Apakah kita sudah merespon apa yang sudah Tuhan kerjakan? Ataukah kita hanya cukup sibuk mengejar berkat, mengejar itu semua? Saya katakan kepada Bapak Ibu semua pagi hari ini, untuk sebuah berkat, Tuhan Yesus tidak perlu naik ke kayu salib. Untuk sebuah mujizat orang mati dibangkitkan kembali, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Hari Sabtu kemarin Pak Oscar berkata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang harga mengikuti Yesus. Tetapi untuk jiwa-jiwa, untuk saya dan saudara, Tuhan Yesus berkata, dia harus mati di kayu salib. Seringkali kita lupa bahwa diri kita sendiri, harganya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Apakah bentuk ucapan syukur kita untuk mengambil beban dan tanggung jawab ini? Kita semua ada di dalam pelayanan di bawah naungan para pemimpin. Pemimpin punya visi besar, baik di pusat maupun di satelit-satelit. Adakah yang sadar kepada kita? Ibarat pemimpin seperti Tuhan Yesus berkata, tidak perlu ketangis. Tangislah dirimu dan anak-anakmu. Generasi anak-anak kita juga pun perlu dia mati. Apakah kita mau bayar harganya di sana? Satu pertanyaan besar. Kegerakan ini harus kita sama-sama kerjakan. Dan siapa yang harus mengerjakan kalau kita yang bukan ambil alih? Kalau kita yang bukan mengambil tanggung jawab ini? Karena kegerakan itu adalah kita. Dan tanggung jawab itu harus yang kita pikul. Beban itu yang harus kita pikul. Maukah kita bersama-sama mengambil beban dan tanggung jawab itu bersama-sama? Mungkin yang kita kerjakan kecil, mungkin yang kita kerjakan tidak seberapa, tetapi pagi hari ini kita saja sepakat mendukung setiap kegerakan, keputusan para pemimpin di mana kita berada, untuk kita mengambil beban dan tanggung jawab itu. Satu kerinduan yang besar. Kalau Pak Oscar membuat gereja-gereja di banyak tempat, saya yakin beliau punya visi yang lebih besar lagi. Mari kita bersama saja sepakat mengambil beban dan tanggung jawab itu, walaupun mungkin tidak seberapa. Karena urapan Allah pagi hari ini melihat kerinduan hati kita untuk kita siap mengambil beban dan tanggung jawab itu. Amin. Puji Tuhan.